Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pendengar yang kami hormati dan insya Allah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Terlebih nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman dan Islam. Sebab dengan nikmat iman dan Islam, apabila kita betul-betul benar-benar untuk mensikapi atau mensyukurinya, insya Allah kita dapat hidup tenang di dunia, dan yang lebih adalah bisa selamat bahagia pada kehidupan yang hakiki, yang abadi, yaitu besok di akhirat. Oleh karena itu, marilah iman dan Islam kita pelihara dan kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Para pendengar yang budiman, yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan hikmah daripada amalan puasa. Setiap tahun kita melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa, sehingga kalau kita hitung, bagi mereka yang sudah umur 50 tahun mungkin sudah menjalankannya 40 bulan. Namun apakah puasa kita itu sudah benar atau sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah? Marilah kita periksa. Sebab sebetulnya ibadah-ibadah mahdhoh atau ibadah-ibadah ritual itu adalah merupakan simbol, merupakan suatu peringatan yang mana di dalamnya itu ada hal-hal pesan yang tersirat, yaitu yang disebut dengan hikmah. Mari kita perhatikan atau kita menyimak firman Allah SWT yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang insya Allah kita semua sudah banyak yang hafal, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan famang syahida minkum syahra falyasum. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Yang kitab suci Al-Quran itu adalah merupakan pedoman hidup atau petunjuk bagi manusia, yang isinya keterangan-keterangan mengenai petunjuk itu dan akhirnya bisa digunakan sebagai pembeda. Kemudian dalam ayat itu dilanjutkan dengan famang syahida minkum syahra falyasum. Maka apabila kamu menyaksikan atau masuk pada bulan itu,
maka berpuasalah. Secara tidak langsung di dalam ayat ini, Allah itu memerintahkan kita untuk memperingati bulan Ramadan itu dengan puasa. Coba kita perhatikan, setelah Allah menjelaskan mengenai keadaan bulan Ramadan, diturunkannya kitab suci Al-Quran, kemudian ditutup dengan apabila kamu masuk pada bulan itu, maka berpuasalah. Demikianlah memperingati turunnya Al-Quran menurut Al-Quran, bukan kita mengadakan lomba membuat kaligrafi, bukan kita lomba membaca Al-Quran, namun ternyata Allah sudah menuntunkan memperingati Al-Quran adalah dengan puasa. Mengapa dengan puasa? Marilah kita perhatikan amalan-amalan yang diperintahkan sebagai syariat atau istilahnya syarat rukun puasa. Di dalam menjalankan ibadah puasa sering kita mendengar istilah sedang menahan atau mengendalikan hawa nafsu. Karena memang di dalam ibadah puasa kita diperintahkan untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berkumpul dengan suami istri selama dalam menjalankan ibadah puasa. Padahal pekerjaan-pekerjaan atau hal tersebut adalah merupakan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Sehingga dalam pelaksanaan itu kita dilatih untuk menahan atau mengendalikan hawa nafsu. Karena memang orang yang bisa menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hanyalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka marilah kita perhatikan pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Tadi sudah saya katakan yang pertama yaitu menahan makan, minum, dan kumpul dengan suami istri pada waktu puasa adalah latihan kita mengendalikan hawa nafsu. Sebetulnya nafsu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak harus ditutup, namun cukup atau perlu dikendalikan atau dimanage. Apabila nafsu kita itu dikendalikan dan dimanage sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti bahwa itu akan membuat atau menjadikan kehidupan ini menjadi sangat indah dan sangat damai. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ternyata di dalam pelaksanaan ibadah puasa, kalau kami memperhatikan, menurut pengamatan saya banyak yang lulus. Sebab kebanyakan orang yang menjalankan ibadah puasa, beliau atau mereka tidak berani makan atau minum atau berkumpul dengan suami istri pada waktu siang hari, yang sebabnya adalah takut kalau puasanya itu batal, atau dengan kata lain adalah kita berdosa. Oleh karena itu pelajaran itu marilah kita jadikan isi hati nurani kita, bahwa kita itu diperintahkan untuk menahan sesuatu yang menyebabkan dosa atau kita terjerumus ke dalam kebinasaan. Mestinya kemampuan kita melaksanakan amalan mencegah yang dilarang oleh Allah ini tadi, itu hendaknya itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk menghadapi larangan-larangan Allah yang lainnya. Padahal mari kita perhatikan, dalam menjalankan ibadah puasa, kalau seandainya kita itu melanggar aturan Allah, yaitu dengan berbuka pada waktu kita puasa, lebih-lebih pada waktu kita lapar dan haus, badan lemas, ngantuk, dan sebagainya, akibatnya kita akan menjadi tegar, segar, bertenaga,
artinya menjadi memperoleh secara fisik itu keuntungan. Hal yang seperti itu saja karena kita takut dosa kepada Allah, kita mampu mengendalikannya. Mestinya kita harus lebih mampu meninggalkan atau menghindari larangan-larangan Allah yang ternyata larangan-larangan Allah yang lain itu adalah apabila kita langgar, kita akan menemui kemadharatan. Untuk yang kedua, di dalam pelajaran puasa, kita diperintahkan untuk mengakhirkan sahur dan mengawali buka. Yang mana sebetulnya di situ kita dilatih untuk berdisiplin. Kita mengakhirkan sahur, itu resikonya adalah nanti terbentur kepada batas larangan kita makan. Dan apabila kita berjumpa dengan larangan makan, maka saat itu juga insya Allah kita yang berpuasa akan tidak berani makan sedikit pun, karena takut apabila puasanya kita batal atau berdosa. Nih. Oleh karena itu, ya, di dalam berpuasa seperti itu sebetulnya adalah merupakan pelajaran. Apabila kita menemukan suatu larangan, segeralah kita tinggalkan. Karena hidup kita pada awalnya itu kita memang tidak tahu, sehingga ada kalanya kita itu melaksanakan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kadang-kadang suatu saat kita menemukan keterangan yang menjelaskan bahwa apabila yang sering kita lakukan itu ternyata suatu larangan. Dengan pelajaran puasa dengan akhir sahur ini tadi, mestinya harus kita terapkan kepada hal-hal yang kita temukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemampuan kita sahur berakhir, sehingga kadang-kadang menemukan batas waktu kita gunakan untuk menghadapi larangan-larangan Allah yang lainnya. Begitu juga kita dianjurkan untuk mempercepat puasa, mempercepat berbuka, karena apabila sudah waktunya kita melakukan, segeralah kita melakukannya. Hal itu mestinya juga diterapkan kepada menghadapi perintah-perintah Allah yang lainnya. Demikian perihal yang dapat kita petik dari pelajaran ibadah puasa. Sehingga apabila pelajaran ibadah puasa itu kita cermati dan kita jadikan suatu pengetahuan, bukan hanya merupakan ibadah rutinitas yang kita lakukan pada tiap tahun dalam bulan Ramadan, pasti kita itu akan mencapai hasil yang diharapkan oleh Allah SWT daripada puasa, yaitu takwa. Seperti pada pembukaan tadi, kami angkat surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang takwa. Maka marilah puasa kita yang kita laksanakan mungkin sudah bertahun-tahun ini, apakah hanya baru menjadi amalan rutinitas atau sudah bisa memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cermati. Di dalam berpuasa kita diperintahkan untuk meninggalkan, atau dengan kata lain boleh dikatakan memusuhi apa yang menjadi hajat hidup kita sehari-hari. Dapat kita ibaratkan seorang militer yang dilatih berperang,
pada awalnya musuhnya adalah kawan sendiri. Nah, pada waktu kita militer berperang ini tadi, yang tadinya kawan sewaktu dijadikan musuh harus kita sikapi sebagai musuh. Oleh karena itu, kebutuhan kita hidup sehari-hari yang sebetulnya aja menjadi kawan akrab kita, pada waktu berpuasa harus kita musuhi, kita pun diperintahkan untuk menjauhinya. Namun apabila puasa kita itu berhasil, pasti kita itu akan mampu menghadapi larangan-larangan Allah yang lainnya. Apa gunanya latihannya benar, tetapi apabila menghadapi musuh yang nyata, kita langsung menyerah. Ibaratnya seorang militer yang dilatih berperang dengan kawannya karena prestasinya mendapat prestasi trofi, tetapi pada waktu menghadapi musuh begitu berhadapan langsung menyerah. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.